إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua tentu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, di antara syiar Islam yang agung adalah mengumandangkan azan, yang merupakan tanda tibanya waktu sholat. Azan hukumnya fardu kifayah. Nabi SAW bersabda, "Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Karenanya harus ada di antara manusia yang mengumandangkan, karena hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Apabila satu tempat, apabila satu kampung, satu daerah tidak dikumandangkan azan, maka dosa semua satu kampung itu, satu daerah tersebut. Azan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaannya adalah mengusir setan yang biasa membisikkan dan mengajak manusia kepada maksiat. Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara syaitanu wa lahu durrah." Apabila azan dikumandangkan, maka setan segera menjauh, setan segera menyingkir, berlari, bahkan sampai buang angin, saking antinya dia dengan kalimat azan. Karena dalam azan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk menyambut panggilan Allah, mendatangi sebab yang masukkan mereka ke dalam surga. Sedangkan setan tidak ingin
manusia masuk ke dalam surga Allah. Setan ingin mencari mangsanya dari kalangan manusia agar membersamainya, menemaninya di neraka. Maka dia paling anti dengan kalimat azan, ya. Maka apabila satu kampung, satu daerah tidak dikumandangkan azan, setan senang di daerah itu. Bahkan setan akan menguasainya. Kalau sudah dikuasai oleh setan satu daerah, satu kampung, maka akan terjadi banyak yang namanya kemaksiatan. Di satu tempat, di tempat yang satu terjadi yang namanya perjudian. Di sebelah sananya lagi tempat perzinaan, pelacuran. Di sebelah mananya lagi orang-orang mabok-mabokan. Di sebelah mananya lagi banyak terjadi pemutusan tali silaturahim. Kemudian antar tetangga ya tidak menghormati, bahkan menyakiti. Ini karena tempat tersebut sudah dikuasai oleh setan. Di antara penyebabnya adalah ketika ya tidak dikumandangkan azan. Maka di antara keutamaan azan adalah meminimalisir kejahatan, ya, agar setan yang biasa membisikkan manusia berbuat maksiat menyingkir, menjauh, meskipun setelah azan dia balik lagi, ya. Tetapi minimal dikurangi kemaksiatan itu dengan dikumandangkan azan. Keutamaan lainnya adalah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shaf yang pertama, kemudian untuk memperolehnya mereka harus melakukan undian, tentu mereka akan melakukannya karena keutamaan yang besar, ya. Bahkan di hari kiamat para muadzin akan dipanjangkan lehernya dalam beberapa tafsiran, yakni ketika manusia ya tenggelam dengan keringatnya saat matahari didekatkan kepada manusia jaraknya 1 mil, kemudian mereka mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sedengkul, ada yang keringatnya sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Para muadzin tidak kebanjiran karena Allah panjangkan lehernya, ya. Dan azan merupakan kalimat dan termasuk kalimat yang paling baik, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berfirman tentangnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, ya, dan beramal soleh serta menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Banyak para mufassir yang menafsirkan bahwa ayat ini tertuju kepada muadzin. Karena muadzin ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia mengajak manusia kepada Allah. Meskipun ayat ini juga umum, tertuju juga kepada para dai yang mengajak manusia kepada Allah, para pendakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Tapi di antaranya adalah para muadzin, karena dia ya dengan keras suaranya dia ajak manusia kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dengan kalimatnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah ya kita salat, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Karena di dalamnya terdapat dakwah, karena di dalamnya Allah Azza wa Jalla diagungkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan bahwa yang lain tidak berhak dibesarkan, tidak berhak diagungkan, ya, apalagi sampai disembah. Yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muadzin mengucapkan kalimat tauhid, ya, kalimat yang merupakan kalimat thayyibah, ya, yang seandainya langit dan bumi ditaruh di daun timbangan yang satu, sedangkan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satu lagi, maka lebih berat la ilaha illallah. Dan sebagai kalimatul ikhlas, yang siapa saja akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga, ya. Maka karenanya azan sebagai ucapan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ muadzin dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah. Dia jaharkan, dia keraskan ke tengah-tengah manusia bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, dan bahwa selain Allah makhluk tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk ditujukan berbagai macam ibadah. Kemudian muadzin pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad
adalah utusan Allah. Dia nyatakan dan dia beritahukan ke tengah-tengah manusia bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah yang menghendaki kita untuk beriman kepada beliau, yang menghendaki kita untuk mengikuti beliau, yang menghendaki kita untuk menaati beliau, menjauhi larangannya, membenarkan setiap sabdanya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti contohnya. Baru kemudian setelah muadzin memperbaiki dirinya dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat syahadatain, kalimatul ikhlas, dia pun memperbaiki orang lain, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Inilah mengapa azan sebagai ucapan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat pelakunya yakni muadzin, dia menyatakan kalimatut tauhid, ya, dia menyatakan Muhammad Rasulullah, kemudian dia pun mengajak manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Adzan sebagai kalimat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mengucapkannya menyatakan tauhid bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah agar manusia mengikutinya, ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat takbir agar Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang dibesarkan, yang diagungkan, yang disembah, dan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah karena semua selain Allah adalah makhluk. Kemudian diajak manusia beribadah kepada Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, marilah kita salat, yang merupakan amalan yang paling utama, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, ya, yang dengan salat seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karenanya setelah kalimat hayya 'alas shalah, lanjutannya adalah hayya 'alal falah, marilah kepada kebahagiaan. Seakan-akan kalau kita tidak mau mendatangi salat, maka harus siap kita tidak bahagia, harus siap kita menjadi orang yang sengsara, harus siap kita menjadi orang yang celaka. Sebaliknya, kalau kita mendatangi salat, kita akan memperoleh kebahagiaan, ya, karena di dalam salat, ya, seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dia minta kepada Allah hidayahnya, sedangkan Allah tidak menyia-nyiakan orang yang minta hidayah kepadanya. Allah akan tunjuki, Allah akan bimbing, Allah akan arahkan kepada kebahagiaan. Sedangkan mereka yang tidak mau menyambut, ya, panggilan Allah ini, ya, tidak mau mendatangi salat, dia tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, maka Allah serahkan kepada dirinya, sehingga jadilah dia termasuk orang-orang yang mudah terombang-ambing dalam kesesatan di dunia ini dan jauh dari kebahagiaan. Sedangkan mereka yang salat akan Allah bimbing, ya, kalaupun dia tergelincir manusia, nggak ada yang lepas dari dosa, dari kesalahan, tapi nggak jauh-jauh, segera Allah sadarkan, segera Allah kembalikan, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat juga dia akan memperoleh nur cahaya dalam kehidupannya. Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Dengan salat juga di kubur, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya di tengah banyak manusia yang berada dalam kegelapan ketika dikubur. Dan di akhirat mereka yang salat pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di muka, di tangan, dan di kakinya. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kebahagiaan, ya, yakni dengan salat. Yang mana salat juga merupakan bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang untuk inilah ya, manusia diciptakan di dunia, beribadah kepada Allah, ya. Bukti bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat. Kalau sudah ditinggalkan salat, tidak terwujud lagi yang namanya pengabdian atau beribadah kepada Allah, yang untuk inilah Allah ciptakan kita, ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan, mereka tidak dibebankan beribadah,
Ya, perhatian mereka hanya tertuju kepada perut saja, makan, minum, dan memuaskan nafsu. Ya, adapun kita bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tapi kita dibebankan beribadah. Kalau kita ya tidak menjalankan amanah ini, beban beribadah ini, maka tidak bedanya kita dengan hewan. Hayya 'alal falah. Ya. Kemudian seorang muadzin menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun agungkan lagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang maha besar. Ya, dialah yang berhak diagungkan, dialah yang berhak untuk dibesarkan, dan dialah yang berhak untuk disembah. Sedangkan selainnya tidak berhak untuk dibesarkan, tidak berhak untuk diagungkan, tidak berhak untuk disembah. Kemudian dia akhiri dengan kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah, yang dengannya dia akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla yakni sampai memuliakan muadzin dan akan menjanjikan mereka para muadzin dengan surga. Bahkan mendapatkan janji Rasulullah SAW mendoakan ampunan buat para muadzin. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah ya Allah para muadzin. Inilah yakni keutamaan azan. Oleh karena itu setelah kita mengetahui akan keutamaan azan ini, maka hendaknya di tempat kita tinggal jangan sampai enggak terkumandangkan azan. Ketika kita libur, ya, ketika kita sedang berada di rumah, jangan sampai ada satu musola, jangan sampai ada satu masjid enggak terdengar azan. Kalau sampai seperti ini dosa semua. Dan kalau sudah sampai seperti ini, maka setan akan menguasai kampung dan daerah tersebut. Kalau sudah dikuasai oleh setan, maka lihat, kita akan melihat banyaknya kemaksiatan di kampung tersebut. Maka harus ada yang memandangkan azan. Inilah mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, baik bagi khatib maupun bagi jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, dan bimbingannya, agar dia terus membimbing kita ke jalan yang lurus, agar dia mengistiqomahkan kita di atas agamanya, dan mewafatkan kita di atas Islam, dan masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.